Sehingga mudah-mudahan kita bisa memberikan wasiat khusus bagi kami, umum untuk para santri. Pak, Bu, perlu diketahui bahwa kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kebaikan pada umat beliau kecuali kebaikan itu hanya ada pada dua sosok manusia. La khaira fi man kana min ummati laisa bi alimin wala muta'allimin. Ini kalau menurut santri usul fikih ini umum menafyi. Jadi secara menyeluruh tidak ada kebaikan kecuali pada dua sosok manusia. La khaira, khaira ini isim nakiro, terus dimasuki harap napi. Menurut usul fikih an-nakiroh bisiyakin nabi tufidul umum. Isim nakiroh kalau ada pada kalam nabi maka ini faedahnya umum. Sehingga la khaira fi man kana min ummati, tidak ada satupun dari umat kami kebaikan illa li alimin wala muta'allimin. La khaira fi man kana min ummati laisa bi alimin wala muta'allimin. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada umat kami selain dua sosok manusia, yaitu satu alim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Oh, saya nggak punya ilmu, mondok juga nggak pernah. Maka caranya kalau ingin kebaikan termasuk orang khair, yang kedua muta'allim. Jadi kembali, menurut Rasulullah SAW yang kita yakini kebenarannya, tidak ada kebaikan pada umat kami kecuali pada dua sosok manusia. Satu orang berilmu, yang kedua orang yang ngaji. Jadi kalau ada orang ilmu nggak ada, ngaji nggak mau, yang diurusi apa? Uang. Yang diurusi pekerjaan, yang diurusi isi perut. Maka ketahui, walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, anak-anaknya sukses di mata dunia, tetaplah khaira, tidak ada kebaikan pada dirinya. Karena kata Rasulullah, kebaikan hanya ada pada dua sosok manusia. Satu orang berilmu, yang kedua orang yang ngaji. Karena merasa tidak punya ilmu, ngaji. Jamaah rahimakumullah. Terus yang disebut alim itu orang yang sudah ceramah kemana-mana, atau orang yang jamaahnya banyak, atau seperti apa orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan, ini untuk para santri yang disebut alim ini, sebagaimana yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Hakikat alim itu orang yang hatinya ada khosyah, sangat takut kepada Gusti Allah. Satu tandanya. Yang kedua, ini disampaikan oleh seorang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita temukan diantaranya di kitab Ihya Ulumuddin. Wali tersebut masyhur, yaitu namanya adalah Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ini kalau ada anak-anak santri ramai kayaknya ini. Kembali, definisi alim, satu tadi hatinya ada khosyah, takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin tambah rasa takutnya kepada Gusti Allah. Yang kedua, ini Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yajalul mar'u aliman. Orang tidak akan hentinya disebut alim, matolabal ilma, selama ia mencari ilmu. Selama ia mencari ilmu itu alim. Jadi alim yang sebenarnya ketika ia terus mencari ilmu, ngaji terus.
Sebaliknya, fa idza dzanna annahu qad alima faqad jahila. Jamaah rahimakumullah, ketika ada seseorang sudah merasa dirinya alim, maka kata beliau, ketahuilah faqad jahila, maka sebenarnya orang itu termasuk orang jahil, orang bodoh. Jadi kembali, alim itu selama ia terus mencari ilmu, baik dengan pengajian atau baca-baca kitab. Makanya ulama-ulama dulu lihat kitab ini yang nggak punya beli atau pinjam. Kalau santri sekarang ini kitabnya di mana? Di HP, di Google. Di Google kan banyak kitab ya sekarang ya. Makanya kita ngobrol sharing sama teman-teman. Jadi ilmu sekarang itu banyak dicari, Pak. Cari masalah apa yang tidak akan ditemukan di Google, semua ada. Tentang pernikahan, tentang apa ada tuh di Google. Pengen belajar bahasa Arab ada di Google. Tapi yang tidak ada di Google dan di tempat pendidikan selain pondok pesantren, yang tidak itu adalah keberkahan. Makanya pondok pesantren ini, karena teman-teman kita dikatakan kalau di pondok pesantren adalah tempat pendidikan paket komplit. Ilmunya ada, keberkahannya ada, kemandiriannya dididik sama para kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah rahimakum.